Menanggapi analisis Deden Sulaiman selaku pemerhati pelayanan publik menilai dalam konteks pembangunan di Kabupaten Brebes Deden melihat ada potensial loss atau kehilangan potensi PAD dari sisi pemanfaatan tanah uruk yang justru dinikmati oleh Kabupaten Tegal PAD dari sektor tanah uruk dan dampak kerusakan jalan yang dilalui dalam mobilisasi armada tanah uruk justru merugikan Kabupaten Brebes otomatis mempercepat faktor usia jalan yang dilalui akan lebih cepat rusak. Dikatakan Dwi Suraryanto staf perwakilan ESDM Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah di Kota Tegal Senin tanggal 11 Juli tahun 2022, sebenarnya untuk muatan kendaraan untuk di wilayah IUP izin usaha pertambangan itu sudah ada dalam dokumen teknis namun untuk pengiriman atau membawa ke kabupaten kota lain harus disesuaikan dengan aturan kabupaten kota setempat jelasnya. Kantor apa namanya Pak? Cabang Dinas SDM Wilayah Slamet Utara di Tegal kotanya, Tegal ya, Kota Tegal ya. Itu membawahi berapa daerah Pak untuk pengawasan? Jadi ada 3 kabupaten, 1 kota. Yang pertama Kabupaten Pemalang, kemudian Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, kemudian 1 kota Tegal. Berarti tupoksi dari Slamet Utara ini apa SDM Slamet Utara? Itu menyelenggarakan kegiatan di sektor energi, sumber daya, mineral, kaitannya dengan energi, berupa ketenaga listrikan dan energi baru terbarukan. Kemudian untuk yang sumber daya mineral itu termasuk sektor minerba dan dari truk-truk yang kapasitasnya bukan hanya 8 ton sampai 16 ton bahkan 20 ton itu ngambil dari Kabupaten Tegal Pak. Menurut Bapak itu di Kabupaten Brebes kan ada aturan mungkin untuk lalu lintas hanya 8 ton, itu menurut Bapak gimana Pak? Jadi yang pertama kaitan dengan material tambang yang berizin yang penjualan pasarnya di lintas daerah. Jadi saya mungkin bisa kami jelaskan bahwa hasil material tambang dari IUP yang berizin itu bisa dijual kemanapun selama dia tidak dijual sampai ke luar negeri, karena di aturannya tidak dibatasi oleh wilayah administrasi tertentu untuk dijual seperti itu. Kaitan dengan alat angkut tambang yang dia melewati jalan-jalan yang dilarang atau jalan-jalan yang tidak sesuai dengan arahan pemanfaatan jalan di kabupaten tertentu, saya kira itu menjadi ranah OPD di kabupaten, Pemkab terutama itu dia harusnya mengikuti arahan atau regulasi terkait jalan di Pemkab masing-masing seperti itu. Oh iya. Kaitan dengan kapasitas alat angkut, ya, sebenarnya itu sudah dijelaskan melalui dokumen teknis studi kelayakan maupun di rencana kerja anggaran biaya tahunan. Jadi setiap IUP itu mempunyai rencana produksi dan kapasitas angkut, baik jumlah maupun kapasitasnya itu sesuai dengan dokumen teknis. Jadi kaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang karena melewati jalan-jalan yang tidak ditentukan atau melanggar aturan jalan itu dikembalikan ke Pemkab masing-masing, aturan di Pemkab masing-masing maksud saya, karena ranah kita hanya di dalam satu wilayah IUP seperti itu. Untuk kajian teknik dan lingkungannya seperti itu. Jadi kalau ada pengaduan bisa disampaikan ke sini apa kemana nih? Kaitannya tadi jalan, kapasitas jalan di tanahnya dari Kabupaten Tegal dibawa ke Brebes dengan kapasitas yang muatnya sampai 16 ton, 20 ton. Jadi kita melihatnya dari tupoksi kami saja. Semisal ada laporan seperti itu, kita akan cross-check ke lokasi apakah betul misalnya ada IUP yang tidak sesuai dengan operasionalnya, tidak sesuai dengan dokumen teknis, maka kita akan beri pembinaan dan teguran bahwa untuk alat angkutnya disesuaikan dengan rencana pada dokumen studi kelayakan maupun dokumen teknis. Kaitan dengan jalan raya atau jalan yang
tidak sesuai dengan spek teknis untuk angkutan tersebut, ya itu kami mungkin bisa koordinasi dengan OPD di Pemda masing-masing seperti itu.